Selamat pagi saudara, seperti biasa harian Kompas kembali hadir akan menampilkan sejumlah informasi edisi Sabtu 23 September 2024 saudara. Kita ke foto di halaman utama, ini ada foto soal di Taman Mini Indonesia, ini menyelimuti Run Hub 2024 dengan aura positif. Edisi kedua lomba lari Run Hub yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Minggu pagi kemarin tersaji jauh lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan perdana tahun lalu di Surabaya, Jawa Timur. Indikasi perbaikan itu ditandai dengan membaiknya catatan waktu para pelari yang menyentuh garis finish paling awal di kelas bergengsi 10 km. Lomba lari tersebut diikuti oleh total 2.500 pelari. Untuk kategori 10K Putra, Pandu Sukarya menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 31 menit 26 detik. Angka itu lebih cepat dari pemenang Run Hub 2023 Roby Sianturi dengan catatan waktu 32 menit 10 detik, saudara. Kemudian ke informasi lainnya yang berada di sisi sebelah kanan, ada judul besar yang berjudul kontestasi pilkada dimulai, pasangan calon peserta pilkada 2024 telah ditetapkan, saudara. KPU perlu segera mempublikasikan rekam jejak serta visi dan misi juga dan program para pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi, kabupaten dan kota telah menetapkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Minggu kemarin dengan penetapan tersebut, kontestasi Pilkada 2024 yang digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota resmi dimulai. Setelah pasangan calon ditetapkan, pada Senin ini akan dilakukan pengundian nomor urut, saudara. Di informasi judul besar ini juga Anda bisa melihat ada infografik yang berisi soal jumlah peserta Pilkada 2024, saudara. Yang ingin disampaikan dari infografik ini adalah bahwa masih terdapat beberapa provinsi yang belum ditemukan penetapan resminya, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, Daya, dan Papua Tengah, sehingga dihitung berdasarkan data pendaftar. Di Papua Barat masih ada 5 paslon pendaftar, tetapi disebutkan bahwa 1 paslon tidak memenuhi persyaratan. Kemudian kita ke informasi lainnya yang berada di informasi paling bawah. Ini ada soal 7 jenazah di Kali Bekasi masih menjadi misteri. 7 jenazah ini ditemukan di Kali Bekasi di belakang Masjid Al-Ikhlas Perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi kemarin, saudara. Mereka diduga bagian dari kelompok remaja yang menceburkan diri ke sungai saat lari menghindari patroli polisi. Temuan 7 jenazah di sungai itu bermula saat Suci berumur 43 tahun, salah satu warga setempat, pada pukul 5:30 pagi menyusuri tepi sungai untuk mencari seekor kucing. Dan saat itulah ia melihat beberapa sosok tubuh yang mengapung di sungai, saudara. Kemudian kita juga berbicara soal informasi lainnya. Sorotan lain adalah soal harga tiket penerbangan domestik. Ini berpotensi turun hampir 80% dari 600 juta pergerakan wisatawan selama Januari hingga bulan Juli 2024 ada di Jawa. Peningkatan pergerakan ke luar Jawa ini membutuhkan harga tiket yang lebih terjangkau. Bahkan pemerintah memastikan harga tiket penerbangan domestik akan mulai turun hingga 10% pada Oktober 2024. Penurunan harga ini diharapkan bisa meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap destinasi wisata nasional, sekaligus menjaga geliat pertumbuhan industri pariwisata dalam negeri ini. Dan ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno selesai menghadiri hari ketiga penyelenggaraan Kompas Travel Fair 2024 di GCC minggu kemarin, saudara. Informasi selengkapnya bisa Anda simak informasi di Harian Kompas edisi hari ini Senin 23 September 2024.